Perkenalkan, nama saya Rosalia Delima Elu, NIM 202371616185, kelas A, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas tentang metode momen distribusi atau momen cross. Metode distribusi momen pada mulanya ditemukan oleh Profesor Hardy Cross pada tahun 1930-an. Kemudian metode ini disebut dengan metode cross. Metode cross dapat digunakan untuk menganalisa semua jenis balok atau kerangka kaku statis tak tentu. Pada hakikatnya, metode ini merupakan suatu cara untuk menyelesaikan persamaan-persamaan serempak di dalam pendesainan dan penganalisa awal suatu struktur kecil atau bagian-bagian dari suatu struktur besar. Metode distribusi momen tetap unggul karena kesederhanaannya. Bagian-bagian momen cross. Beberapa pengertian yang digunakan dalam metode distribusi momen yaitu: yang pertama, momen primer, yang kedua, momen induksi, dan yang ketiga, distribusi momen. Momen primer. Momen primer adalah momen yang terjadi pada ujung batang sebagai akibat dari beban-beban yang bekerja di sepanjang batang. Besarnya momen primer sama dengan momen jepit atau momen reaksi dengan tanda atau arah yang berlawanan. Di lain pihak, momen jepitan atau momen reaksi merupakan kebalikan dari momen primer, disebut sebagai momen perlawanan. Momen induksi. Untuk mengetahui faktor kekakuan batang dan momen induksi pada portal dapat diuraikan berdasarkan rumus slope deflection atau sudut kemiringan lendutan pada masing-masing jenis batang. Berikut adalah contoh gambar momen induksi. Distribusi momen. Momen distribusi atau MD adalah hasil perkalian faktor distribusi dengan momen primer atau M aksen. Jadi, momen primer MD sama dengan M aksen kali FD. Faktor distribusi atau FD adalah perbandingan kekakuan batang atau K dengan kekakuan batang total di titik simpul atau sigma K. Jadi, faktor distribusi adalah FD sama dengan K per sigma K. Berikut adalah contoh gambar distribusi momen. Langkah-langkah analisa struktur dengan metode cross. Yang pertama, carilah momen primer untuk masing-masing batang. Yang kedua, tentukan angka kekakuannya. Yang ketiga, carilah angka distribusinya. Yang keempat, masukkan nilai angka kekakuan dan angka distribusi tersebut ke dalam tabel cross. Yang kelima, lakukan proses analisa cross pada tabel. Yang keenam, hasil perhitungan pada tabel adalah merupakan momen yang terjadi pada titik-titik tumpu dan join pada suatu konstruksi. Contoh penyelesaian konstruksi menggunakan momen cross. Diketahui balok menerus statif tertentu dengan bentuk dimensi dan pembebanan seperti gambar. Hitunglah momen reaksi di titik tumpuan maupun simpul sepanjang balok dengan metode distribusi momen atau cross. Berikut adalah gambarnya. Yang pertama, cari momen primer. MAB sama dengan min MBA sama dengan 1/12 kali Q kali L pangkat 2 sama dengan 1/12 kali 4 kali 6 pangkat 2 sama dengan 12 kN per meter. MBC sama dengan min MCB sama dengan 1/12 kali Q kali L pangkat 2 tambah P kali A kali B pangkat 2 kali L pangkat 2 tambah P kali A pangkat 2 kali B per L pangkat 2 sama dengan 1/12 kali 1 kali 12 pangkat 2 tambah 4 kali 3 kali 9 pangkat 2 per 12 pangkat 2 tambah 4
kali 9 kali 3 pangkat 2 per 12 pangkat 2 sama dengan 21 kN per meter. MCD sama dengan P kali A kali L pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2 L pangkat 2 sama dengan 10 kali 6 kali 9 pangkat 2 kurang 6 pangkat 2 per 2 kali 9 pangkat 2 sama dengan 13.333 kN per meter. Yang berikut, mencari faktor kekakuan dan distribusi momen simpul B. Kekuatan batang KBA sama dengan 4 EI per L sama dengan 4 EI per 6 sama dengan 0,667 EI. KBC sama dengan 4 EI per L sama dengan 4 EI per 12 sama dengan 0,333 EI. Per sigma KB sama dengan 1,00 EI. Faktor distribusi FBA sama dengan KBA per sigma KB per 0,667 EI per 1,000 EI sama dengan 0,667. FBC sama dengan KBC per sigma KB sama dengan 0,33 EI per 1,000 EI sama dengan 0,333. Simpul C, kekuatan batang. KCB per 4 EI per L sama dengan 4 EI per 12 sama dengan KCD per 3 EI per L sama dengan 3 EI per 12 sama dengan 0,33 EI per sigma KB sama dengan 0,666 EI. C. Distribusi momen. Untuk mendapatkan keseimbangan momen, dilakukan distribusi momen pada masing-masing simpul dengan bantuan tabel cross. Sedapat mungkin, tabel cross dirancang sedemikian sesuai kebutuhan. Tempatkan titik simpul dan batang dengan posisi yang tepat pada tabel, sehingga memudahkan proses distribusi dan induksi momen. Posisi batang yang sejenis sedapat mungkin diusahakan berdampingan agar proses induksi tidak menyulitkan. Dalam hal ini, proses distribusi dan induksi momen cukup dilakukan hingga 4 kali putaran atau dianggap mendekati 0. Berikut adalah contoh tabel distribusi momen atau cross. Sekian dan terima kasih.